sambutan. Oke. Izin ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu tahiyya dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini ditakdirkan kembali saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Ibu-ibu calon pendamping suaminya menuju surga. Amin. Ibu-ibu calon pendidik anak-anaknya yang bisa mengantarkan ke surga. Amin. Ibu-ibu yang baik dan lembut terhadap tetangganya. Ibu-ibu yang tak pernah lupa ngedoain guru-gurunya. Ibu-ibu yang tak pernah lupa ziarahin makam keluarganya. Ibu-ibu yang selalu enak dipandang suaminya. Semoga kehadiran ibu-ibu pada pagi hari ini dari Ciganjur menuju Suratul Huda, dari berangkat dihitung sama Allah sebagai jihad fisabilillah sampai di pesantren Suratul Huda, nanti pulang lagi tetap dalam keadaan jihad fisabilillah. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi yang pada bulan ini melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah semata-mata melaksanakan perintah Allah untuk menenangkan diri, berjuang mempersiapkan segala sesuatunya biar Islam tersebar luas ke seluruh dunia dan bahkan sekarang sampai di hati dan dada kita. Semoga perjuangan Rasulullah menjadi tauladan yang tak pernah habis buat kita sampai mata kita tertutup dan dimasukkan ke liang kubur. Karena Rasulullah yang akan mendampingi kita, bahkan di saat kita udah gak punya lagi bantuan yang lain. Jadi kita berharap syafaat terbesar dari Rasulullah SAW di saat amal ibadah kita nggak sanggup ada di posisi kanan timbangan. Ketika dosa kita lebih banyak di kiri, syafaat Rasulullah hadir memberikan pemberatan timbangan sehingga timbangan kebaikan kita menjadi lebih banyak di sebelah kanan. Itu ciri-ciri kita akan selamat melalui jembatan Shiratal Mustaqim dan kita bisa nyemplung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini kejutan luar biasa buat kami di Pondok Pesantren Suratul Huda. Tapi sebelumnya, yang pertama-tama saya hormati di samping saya Bapak Mujahid, dia pembina di Pondok Pesantren Suratul Huda, dan di samping kanan saya Ustadz yang membimbing santri di Pondok Pesantren Suratul Huda.
dari catatan yang tahun ini kita terima, insya Allah santri kita yang hadir di sini ada sekitar 17 orang. Jadi ada 17 orang. Nanti harus dicatat. Ya. Jadi dari 17 orang nanti beliau dididik oleh Ustadz yang 2 orang di samping saya, dan nanti Ustazahnya menyusul untuk tinggal bersama santri di sini. Terus mereka baru mulai jalan hari Senin kemarin, karena tanggal 15 baru pembukaan efektif dulu. Jadi belajarnya itu efektif nanti tanggal minggu depan 22. Jadi sekarang pengenalan begitu. Terus yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitul Jannah, sekretariatnya di Komplek BBD, di tempat kediaman Umi Rilis dan Bapak Ibrahim. Semoga kedatangan ibu tidak membuat hatinya menjadi gundah. Pulang dari sini semoga hatinya jadi bahagia. Amin. Pulang dari sini ada oleh-oleh yang bisa diceritain ke suami, diceritain ke anak, diceritain ke teman-teman. Ceritanya apa? Ceritanya ada pesantren di Baduy, dekat Baduy Beli Damar. Ceritanya di pesantren ini kita berusaha untuk menggratiskan semua yang mondok di sini. Di pesantren ini kita coba fasilitasi mereka semua, dari tempat tidur, perlengkapan belajar, sampai ke pakaian seragam, insya Allah kita siapkan. Dan itu semua bisa terjadi karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokoknya mah intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Begitu aja Bu, kalau mau berbuat baik mah ya. Kalau kita nolongin agamanya Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kita sekedip pun. Sekedip pun. Kenapa? Bagaimana cara nolongin agamanya Allah? Ya begini ini. Ibu-ibu di majelis taklim terus syiarkan kebaikan. Makin banyak jamaahnya, makin berkah ilmu yang mengalirnya. Makin berkah ilmu yang mengalirnya, makin berkah yang punya rumah yang ditempatin taklimnya. Makin berkah yang nyediain makanan buat dimakannya. Makin berkah buat kita yang sholat makan dari makanan sedekah yang disediakan. Jadi kalau kita habis makanan sedekah orang, kita pakai buat ibadah. Pahala ibadah kita tidak berkurang, tapi orang yang ngasih makanan dapat amalan ibadah kita. Keren tuh, keren banget. Jadi kalau sebesar biji zarah pun dinilai itu kebaikannya kayak begitu. Sekolah daratin kayak darah, sekolah daratin salah apa saja. Jadi sebesar biji sawah pun kebaikan dinilai. Bahkan saking Allah Maha Adilnya, kita makan makanan orang dari makanan itu kita bisa buat sholat. Selama makanan itu belum habis kita buang melalui tinja kita, segitu terus kebaikan kita mengalir ke orang yang ngasih makan. Itu sedekah makan. Maka khairul sedekah, sebaik-baiknya sedekah, Nabi bilang memberi makan.
lebih-lebih memberi makan orang yang beribadah. Kalau ibu-ibu baik jannah, pasti ahli ibadah. Makanya besok bawa makanan namanya. Yang jadi itu kebaikan-kebaikan yang terus mengalir, terus nyampe, terus nggak ada habisnya. Baru makanan. Belum kebaikan kita mengajak orang untuk berbuat baik. Targetin dari sekarang, gua harus bisa bawa satu jamaah buat ikut itu. Ketika ini jamaah ikut ngaji, istilahnya Allah buka hati karena kita yang ajak. Maka selama dia duduk mengaji, wasilah kita yang ngajak, maka pahala dia duduk ngaji akan ngalir juga ke kita. Bayangin kita duduk sendiri, pahala ngaji itu lebih baik dari 1000 sholat sunnah. Ada teman kita yang kita ajak, ditambah lagi 1000 pahala beliau yang ikut ngaji karena kita. Bayangin kalau yang kita ajak banyakkan orang, gak terhitung pahala kita. Berharap pahala-pahala yang gak disangka ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang sengaja kita lakuin tiap hari. Karena peluang dosa kita banyak, peluang pahala kita masukin juga banyak. Ini nggak ada ceramah kan hari ini ya. Jadi saya cuma prolog aja, kasih motivasi. Satu terus kedua nanti kita bareng-bareng ya. Ada petakan batu pertama dari sodako salah satu jamaah di YouTube. Jadi mau bikin dapur sama tempat makan antri nanti sama gudang. Terus yang gini bikin apa? Nanam pohon ada 3 pohon yang bisa ditanam. Jadi buatkan waktu jamaah. Ini lagi nih. Pemanyaman sekolah baru kita nanam pohon nih di pesantren. Pohon itu